Jadi pengenalan lingkungan berbasis masyarakat ini penting Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ya tadi kita mengelola lingkungan kita. Jadi seperti KKN lingkungan komunitas kampung kita, lingkungan kita itu bagaimana itu bisa bagus. Orang tua layak jadi pilot project. Pilot project apa sih? Karena di sini ini usaha, ini entiti utama. Jadi mestinya harapan kita bisa menjadi bersama. Kalau orang ini jadi destinasi wisata, seperti naiknya Pak Asmari itu adalah seperti konkret yang punya masyarakat, membangun sebuah konkret yang di itu dari mana? Dari pemerintah. Apa yang mereka? Kementerian itu bisa diwujudkan. Naiknya kementerian untuk para pihak untuk itu beli kepada masyarakat. Lima integrasi ke kaitan Inggris. Karena kaitan Inggris itu salah satu makin mendapatkan masyarakat. Supaya apa itu? Baik Indonesia ini mungkin orang makan persoalannya itu luar biasa bergembira. Jadi uang itu kalau bergembira, kalau orang tua ini layak jadi destinasi wisata. Ini sudah pernah menunjukkan bukti ke Beto. Apa yang ditawarkan di sana? Sebetulnya bisa ditiru sama seperti di sini, bisa. Tapi kenapa dia begitu bukti sampai tidak dapatkan kawan-kawan? Itu luar biasa. Jangan orang tua yang datang kita akan datang. Walaupun kita tidak menginspirasi seperti itu, Pak. Di sini bisa. Mestinya. Kenapa? Di sini bisa utama. Di sini tempatnya warga kelas menengah ke atas. Jadi sampah itu bagaimana dikendalikan dari rumah menuju ke TPS sampai ke TPA. Itu terpilah mulai dari rumah. Termasuk di TPS yang berpilah. Ada diselesaikan. Lemahnya satu tidak yakin. Lemahnya tadi banyak terlibatkan oleh pemerintah provinsi. Diurai itu. Pertama katanya mau jadi itu bukan banyak. Tapi dari program siapkan semuanya itu. Iya, nama satu saja kepada Bapak Ibu. Ibu memelihara kampung masing-masing. Memelihara mana? Memelihara kelurahan Kororo. Pecahan kita tadi dengan tapi mesinnya didesain uang itu untuk sampai tahap berbagai bisa mendesain orang untuk bebas dari banjir, bebas dari kemacetan, bebas dari sampah sehingga itu luar biasa. Begitu bagi ibu saya kita akan materi yang baik bersama. Terima kasih untuk perlindungan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita bicara berkaitan dengan lingkungan. Saya berharap lingkungan di Kelurahan Ororodowo itu betul-betul bisa menjadi pilot, bisa menjadi contoh, bisa menjadi etalase di Kota Malang. Karena kita ingin lingkungan di Ororodowo ini betul-betul menjadi tempat destinasi wisata lingkungan. Harapan kita begitu, karena ada hal-hal yang menjadi prioritas untuk bisa kita wujudkan, kita berikan contoh kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang minimal, atau di kota-kota lain bisa mencontoh di sini, sehingga menjadi destinasi wisata. Itu kalau masalah lingkungan ya. Saya kira kok itu yang harus ditonjolkan nanti. Berarti kan Bapak ini terkait dengan BKM yang ada sangkut pautan dengan lingkungan. Pada saat ini kondisi BKM itu sebenarnya seperti apa Pak? Seperti apa sih Pak? Kalau saya, BKM ini kan sebetulnya kan lembaga punyaan masyarakat yang dulu sebagai pilot project yang disiapkan oleh pemerintahan pusat. Harapan kita
itu tetap bisa eksis, tetap bisa berjalan seperti apa yang pernah dilakukan pada tempo yang lalu. Walaupun dulu itu memang semua anggaran dari pusat, tapi sekarang harapan kita kan teman-teman BKM di kelurahan itu kan sudah bisa mandiri. Ya. Kalau mandiri mestinya mereka bisa berjalan dengan mengelola uang yang ada, yang dikatakan dana berguliran yang bisa dikembangkan itu. Kan begitu. Nah, kalau dana berguliran itu sudah berjalan, sebagian uang itu kan bisa dialokasikan seperti program yang dulu, umpamanya untuk kepentingan sosial, umpamanya untuk kepentingan infrastruktur dasar di Kelurahan Orodowo, termasuk di kelurahan-kelurahan Kota Malang yang lain. Nah, kalau memang Orodowo ini masih bagus, BKM-nya masih bisa berjalan, mestinya masih bisa menjalankan misinya itu, sehingga tujuan, target, sasaran seperti apa yang menjadi kepentingan program dulu itu bisa berjalan secara sustainable. Harapan kita seperti itu. Kalau saya dulu juga sebagai pelaku di program P2K PPNBM ini, kan gitu. Ini kita perlu diketahui dan juga mohon saran Pak. Di Klojen ini berjalan FKA BKM, masih berjalan. Kalau kita pantau daripada kecamatan lain. Nah, tetapi di sini juga ada 50-50 ya Pak. Artinya hanya beberapa, lebih dari separuh itu BKM-nya berjalan, selebihnya tidak berjalan. Tetapi mereka aktif dalam organisasi. Itu karena pada prinsipnya mereka itu berpikir bahwa BKM itu adalah pengelolaan keuangan, itu ada UPK. Tetapi ketika UPK tidak berjalan, seolah-olah BKM ini sudah tidak dibirokkan. Padahal ini adalah manajemen pengelolaan BKM sendiri. Nah, di sini kira-kira solusinya apa Pak? Karena mereka itu masih eksis Pak di dalam berorganisasi. Mereka juga berharap campur tangan dari yang peduli. Hanya itu saja. Seperti apa Pak? Kalau menurut saya, teman-teman lakukan FGD lah di lingkungan BKM itu. Kalau kita mau jalan, ayo jalan. Nanti kita umpamanya FGD dengan FKA tingkat kecamatan, kan gitu. Nah, apakah di tingkat kota itu juga ada FKA-nya? Yang dulu katanya Pak Setiaji yang menjadi koordinatornya tingkat kota. Tapi dimulai dari bawah dulu lah. BKM-nya ini kalau mau jalan, ayo dengan pointis-pointis apa yang bisa kita jalankan. Nanti digodok di FKA kecamatan dengan apa. Kalau visinya nanti sama kan enak, kan gitu. Memang kita identifikasi BKM-BKM yang sungguh-sungguh masih jalan. Kita kan nggak tahu kelurahan yang lain itu apa masih jalan apa enggak. Kalau masih ada yang jalan, anggap saja uang pergulian masih jalan, kita identifikasi. Nah, itu kita sambungkan untuk kita ajak FGD. Nah, sekarang itu kan ada uang di RT juga yang harapannya 50 juta walaupun dalam bentuk program. Saya kira BKM dulu kan sudah punya daftar panjang permasalahan. Itu bisa disodorkan di anggaran RT itu. Nah, kan begitu. Walaupun ini nanti tingkatnya RT, tapi kan program ini kan nanti kan melingkupi seluruh wilayah, kan begitu. Jadi BKM bisa bersinergi lah dengan programnya wali kota yang program 50 juta itu. Kan sebelum ke RT kelas Pak ya. Satu lagi terkait dengan BKM. Kemarin itu kita sudah melakukan FGD BKM, FGD FKA BKM. FKA BKM kecamatan. Ya, kemarin sudah kita lakukan. Kemudian di situ fokusnya yang pertama adalah ketua FKA kota. Itu mengendaki, teman-teman mengendaki Pak Sutiaji waktunya berproses untuk melanjutkan mengundurkan diri karena periodenya sudah habis. Nah, itu Pak, yang pertama. Barangkali dengan bisa memberikan dorongan atas teman ini sehingga Pak Sutiaji akan mendengar hal ini sehingga
sehingga teman-teman FKA PKM Klojen merasa plong gitu Pak ya. Kemudian yang kedua ini terkait RT berkelas tadi Pak. RT berkelas ini kami hanya minta tanggapan Bapak. Seperti apa sih Pak maksud dan tujuan dari RT berkelas ini dan harapan ke depan yang diharapkan oleh pihak DPRD selaku yang selaku pengawas juga memberikan anggaran seperti itu Pak. Ya. Yang pertama berkaitan dengan FKA, saya kira FKA Kecamatan Klojen kan sudah berjalan. Ketemulah dengan Pak Setiaji, berdatanglah ke rumah sana, Pak Setiaji, FKA ini mau pertemuan, mungkin tingkat kota, Pak Setiaji berkenan apa enggak? Kalau berkenan, ya diteruskan dengan Pak Setiaji, walaupun kepengurusan sudah habis. Kalau sudah habis ya bagaimana kalau beliau tidak berkehendak untuk meneruskan. Kalau berkehendak meneruskan, ya terus ayo dihidupkan. Sehingga di Lowaru, di Sukun, di Gedung Kandang, di Blimbing itu juga nanti mereka pasti juga mau untuk pertemuan. Jadi ini eman organisasi ini sudah dibina pemerintahan pusat cukup lama, sehingga bukan program dari pemerintah itu selesai terus kita selesai, mestinya tidak, mestinya menjadi sustainable secara konsisten. Program ini memang langsung membantu masyarakat. Nah, yang kedua berkaitan dengan RT berkelas. Ini kan programnya wali kota. Sepintas saya menangkap ini memang membantu pemerintahan di tingkat yang paling bawah, khususnya di RT, sehingga RT dijanjikan untuk anggaran 50 juta ini untuk memperbaiki lingkungannya. Memang memperbaiki sarana prasarana, memperbaiki lingkungannya, mungkin meningkatkan SDM yang ada di RT itu, walaupun mereka tidak langsung membawa uangnya atau mengendalikan uangnya, karena hanya mengusulkan. Saya kok lebih setuju dengan cara begitu. Nanti RT diributkan lagi dengan yang namanya usulan program, yang namanya kegiatannya, yang nama LPJ-nya, ini rumit sendiri. Sudah biar saja itu diurusi pemerintahan kota. Kita hanya mengajukan mau mengadakan pelatihan ya sudah. Ketika yang penting kebutuhan-kebutuhan dasar itu jalan. Ya. Ini luar biasa loh bagi saya, ada dana 50 juta jatuhnya per RT itu luar biasa. Dan kalau ini bisa berjalan sampai 5 tahun, tinggal warga di RT itu, tokoh-tokoh di RT itu bisa menggambarkan kepentingan kita itu apa selama sampai 5 tahun periode wali kota ini, sehingga ada hasilnya selama 5 tahun. Kalau dalam satu tahun uang 50 juta masih belum kelihatan lah ya, tapi kalau dalam 5 tahun yang beresi kampung itu mestinya bisa. Masa RT beresi, umpamanya RT ono banjir nih di RT itu, beresi dengan dana itu nggak bisa. Bahwa banjir itu selesai di RT itu. Umpamanya banjir atau sampah di RT itu. Harapan saya sebagai anggota dewan tuntas itu. Satu saja sampah, satu saja masalah banjir di lingkungan itu tuntas. Luar biasa iso ngerjakan itu. Sama dengan harapan saya, Pak Wali Kota ini mampu menyelesaikan banjir di Kota Malang. Satu saja kawasan. Anggap saja umpamanya kawasannya Rorodowo gitu ya, yang dulu pernah banjir di depan Hotel Trio itu nggak akan terjadi. Atau di kawasan Saujajar umpamanya tidak akan pernah terjadi banjir. Wah, luar biasa. Iso tuntas luar biasa. Itu kalau pemerintah, kalau tingkat RT kan kecil lagi, kan begitu. Ya saya kira beginilah, teman-teman RT, warga RT, ikuti saja program ini, ya. Ikuti apa arahan pemerintah, termasuk tidak usah mempersoalkan uang ini tidak dipegang oleh RT, tidak usah dipersoalkan. Yang penting anggaran ini memang dibutuhkan, memang diberikan kepada masyarakat di RT itu. Ikuti saja. Yang penting ada manfaatnya, ada outputnya, ada outcome-nya. Sudah, bagus itu sudah. Sampai di situ saja, luar biasa. Oke, terima kasih.